Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatin dengan NIM 2241104033128 dari kelas 3 PPAC. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas sejarah kebudayaan Islam dan lokal. Langsung saja, Islam di Banyumas. Berdirinya Banyumas yang wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen bersamaan waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan beralih menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya pada tahun 1587 sampai 1601. Banyumas dipimpin pertama kali tahun 1582 oleh Kyai Raden Adipati Wargatuma. 2. Kehidupan keberagamaan pada masa Mataram Islam awal di bawah Raden Sutawijaya berpola sama dengan kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya. Raja menetapkan agama rakyatnya, artinya agama rakyat akan mengikuti agama rajanya. Model ini merupakan hak klasik yang sudah dikenal sejak Majapahit dan konsep Binatara atau raja yang didewakan atau raja yang dianggap sebagai dewa. Pada masa Mataram muncul konsep Manunggaling Kawula Gusti yang bukan hanya dipahami sebagai penyatuan antara hamba dan Tuhan, tetapi juga rakyat dan raja. Dengan konsep ini, agama dan budaya berpusat pada raja keagamaan atau Islam. Raden Sutawijaya sebagai Raja Mataram menjadi model keagamaan rakyatnya. Persoalan kemudian adalah bagaimana corak keagamaan Islam Raden Sutawijaya. Pada zaman Demak, ulama merupakan pemilik otoritas politik dan keagamaan yang hegemonik. Ulama berposisi sebagai penasehat sultan yang memberi nasihat dan pertimbangan atas kebijakan politik kebudayaan yang diambil untuk rakyatnya. Berbeda dengan Demak, Mataram dalam kekuasaan Raden Sutawijaya, fungsi-fungsi penasehat diambil oleh para pujangga sebagai intelektual keraton yang cenderung beraliran mistis kejawen. Dengan demikian, maka corak Islam pada Mataram awal adalah Islam kejawen. Corak Islam kejawen tersebut tersebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram termasuk Banyumas. Secara tradisi, Islam model ini cocok dengan karakter masyarakat Banyumas yang masih terpengaruhi secara kuat oleh tradisi Hindu-Buddha dan tradisi agama-agama lokal. Mistisme pada masyarakat Banyumas masih sangat kuat sehingga pada saat Raden Sutawijaya menginstruksikan seluruh wilayahnya berpindah ke agama Islam dengan corak kejawen bisa diterima secara masif. Islam kejawen merupakan bentuk pertemuan antara budaya Islam dan budaya Jawa melalui pendekatan sufistik. Pendekatan ini relatif menepikan unsur-unsur teknis dari agama seperti syariat atau fikih, melainkan lebih kepada orientasi substansi dari keagamaan. Implikasi teknisnya adalah pada masa awal Islam kejawen ala Mataram tidak merubah praktik-praktik keagamaan secara mendasar. Praktik misalnya bakar dupa atau membuat sesaji pada ritual keagamaan masih berjalan dan tidak dilarang. Perubahan terjadi pada misalnya penyebutan nama Tuhan dari Sang Hyang Widi menjadi Allah. Perkembangan Islamisasi Sutawijaya di Banyumas berlangsung cepat dan saat ini bukti yang absah terkait sisa-sisa Islamisasi tersebut adalah Islam aboge. Kehidupan sosial politik di Banyumas.
Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran yang ada di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I pada abad 15, sementara jalur kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad 14-15. Setelah dua kerajaan tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa bagian tengah, bagian timur, Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad 16 sampai abad 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam Babad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Pakuwon atau Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I pada abad ke-15. Pada saat itu wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada kepemimpinan Adipati Anom Wirautama atau Adipati kedua, wilayah Adipati Wirasaba I mencapai Gunung Sindoro Sumbing. Berdasarkan tulisan Van der Meulen, sejarah Banyumas sebenarnya bisa dikaitkan dengan cerita sejarah Kerajaan Galuh Purba pada sekitar tahun 78 Masehi yang didirikan oleh para pendatang dari Tanah Kutai melalui pantai Cirebon dan menetap di pedalaman Gunung Slamet, Gunung Ceremai, dan lembah Sungai Serayu. Van der Meulen memperkirakan bahwa nama kerajaan Galuh Purba adalah Galuh Sinduala Bojong Galuh dan beribu kota di daerah Medang. Gili struktur sosial masyarakat Banyumas yang tergambarkan dalam sosok Bawor meliputi hampir seluruh masyarakat atau budaya penginyongan yang berada di bawah wilayah Karisidenan Banyumas. Hanya saja beberapa daerah yang secara geografis dan politik berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan Kerajaan Surakarta. Sedikit banyak mengalami perubahan dalam hal struktur sosialnya, seperti masyarakat Kebumen, Banjar, Kutowanyanggun, Karanganyar. Dalam sejarahnya, Kebumen pernah menjadi wilayah administratif Bagelen dan struktur kekuasaan Kerajaan Mataram dan merepresentasikan kebudayaan Negara Agung dan juga Karesidenan Banyumas yang disebut mewakili kebudayaan mancanegara Kilen dalam struktur Kerajaan Mataram. Kondisi ini telah membentuk semacam subkultur sosial budaya yang lahir akibat infiltrasi Begelan dan Banyumas.